Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Saya Indra Dwi Pratama dan rekan saya Ana Yunia Aziza. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai teori Communication Privacy Management atau teori CPM. Communication Privacy Management. Pencetus Sandra Petronio. Tradisi sosiokultural, konteks interpersonal. Teori CPM membahas tentang bagaimana individu mempertahankan dan mengkoordinasikan privasi batas-batas dari apa yang mereka ingin bagikan dengan berbagai mitra komunikasi tergantung pada manfaat yang dirasakan dan biaya pengungkapan informasi. Konsep 1. Private information atau informasi pribadi. Kandungan menyembunyikan dan mengungkapkan informasi pribadi. Ada beberapa peringatan yang melekat pada pengungkapan informasi pribadi yang tidak disertai dengan pengungkapan diri, yaitu A. Motivasi dibalik berbagai banyak hal, termasuk tidak terbatas pada berbagai beban, meluruskan yang salah, dan mempengaruhi orang lain. B. Karena informasi pribadi bisa mengenai diri sendiri atau orang lain, keputusan mengenai apa yang bersifat pribadi dan kepada siapa untuk dibagikan memainkan peran ketika mempertimbangkan gagasan batas. C. Keputusan untuk berbagi pada akhirnya diserahkan kepada proses sistem manajemen aturan privasi yang menggabungkan aturan untuk koordinasi informasi, karakteristik pengungkapan, dan atribut dari sifat batas. 2. Private boundary atau batasan pribadi. Pembagian antara informasi pribadi dan informasi publik. Ketika informasi pribadi dibagikan, akan ada batasan kolektif. Ketika informasi pribadi tetap dengan individu dan tidak diungkapkan, batas inilah yang disebut batas pribadi. Informasi pribadi seseorang dilindungi oleh batasannya. Batas dapat berubah terkait dengan rentang kehidupan. Batas dapat relatif permeabel atau mudah disilangkan, dan relatif tidak dapat ditembus atau kaku dan sulit dilintasi. Selanjutnya yang ketiga, control and ownership atau kontrol dan kepemilikan. Teori CPM memahami informasi sebagai sesuatu yang dimiliki, dan setiap pemilik harus memutuskan apakah mereka mau memiliki orang kepercayaan atau tidak. Orang kepercayaan dalam hal ini yaitu rekan pemilik terhadap informasi tersebut. Kepemilikan bersama atas informasi ditandai dengan dua hal, yakni yang pertama, tanggung jawab yang berat dan pengetahuan tentang aturan untuk pengungkapan tertentu. Namun kepemilikan dapat dirasakan sampai tingkatan yang berbeda, dan pemahaman aturan pengungkapan dapat berbeda dari pemilik ke pemilik yang lainnya. Yang kedua, kesadaran bahwa batas-batas telah diperluas dan bahwa mereka mungkin tidak pernah kembali ke keadaan semula adalah tanggung jawab pemilik bersama untuk memutuskan dan memperjelas kapan dan bagaimana dapat atau tidaknya informasi tersebut dibagikan kepada orang lain. Kemudian konsep yang keempat adalah rule-based management system atau sistem manajemen berbasis aturan, yaitu kerangka kerja untuk memahami keputusan yang dibuat orang tentang informasi pribadi. Sistem ini memungkinkan manajemen pada tingkat individu dan kolektif melalui 3 proses. Yang pertama, privacy rule karakteristik atau karakteristik aturan privasi. Dalam karakteristik aturan privasi terdapat 2 elemen. Yang pertama, rule development atau pengembangan aturan. Dalam pengembangan aturan juga ada beberapa kriteria di dalamnya. Yang pertama, kriteria budaya, bergantung pada norma privasi dan keterbukaan dari budaya tertentu. Kemudian kriteria gender, mengacu pada perbedaan yang mungkin ada pada pria dan wanita. Kemudian kriteria motivasi,
di mana seseorang membuat keputusan tergantung dari motivasinya. Kriteria kontekstual. Menurut Petronio, ada dua elemen yang membentuk konteks, yakni lingkungan sosial dan pengaturan fisik. Kriteria yang terakhir adalah kriteria rasio resiko manfaat. Ini berarti orang mengevaluasi resikonya dibandingkan dengan manfaat dari pengungkapan yang dilakukan. Elemen yang kedua, rule attribute atau atribut aturan privasi. Di dalam atribut aturan privasi menjelaskan tentang dua hal, yakni bagaimana cara memperoleh peraturan dan sifat peraturan tersebut. Selanjutnya proses yang kedua, boundary coordination atau koordinasi batas. Yang pertama, keterikatan batas, mengacu pada hubungan yang membentuk batas antar manusia. Kemudian batas kepemilikan hak, mengacu pada hak istimewa yang diperoleh dari pemilik informasi. Yang ketiga, permeabilitas batas, mengacu pada berapa banyak informasi yang dapat melewati batas tersebut. Jika akses terhadap informasi ditutup, batas itu dikatakan tebal. Begitupun sebaliknya, jika akses terbuka, maka batas dikatakan tipis. Selanjutnya, proses yang ketiga adalah boundary turbulence atau turbulensi batas. Turbulensi ada saat peraturan koordinasi batas tidak jelas, atau harapan orang untuk pengelolaan privasi saling bertentangan satu sama lain. Berdasarkan pemikiran Petronio, ada 5 batas turbulensi. Di antaranya, yang pertama, orang-orang percaya bahwa mereka memiliki hak untuk mengendalikan informasi pribadi mereka. Orang-orang mengontrol informasi mereka melalui penggunaan aturan privasi pribadi. Yang ketiga, ketika orang lain diberikan akses ke informasi pribadi seseorang, mereka dianggap sebagai rekan pemilik informasi. Yang keempat, rekan pemilik informasi pribadi perlu menegosiasikan peraturan privasi yang disetujui bersama. Apakah ia bisa memberitahu orang lain atau tidak? Yang kelima, ketika rekan pemilik informasi pribadi tidak secara efektif bernegosiasi dan mengikuti aturan yang disepakati, maka disitulah terjadi kemungkinan turbulensi. Kemudian konsep yang kelima adalah manajemen dialektiks atau dialektika manajemen. Dialektika manajemen berfokus pada keputusan yang dibuat untuk mengungkapkan atau menyembunyikan informasi pribadi. Tidak hanya ada dua sikap yang saling bertentangan dalam suatu hubungan, tetapi juga ditimbang menggunakan berbagai sudut pandang. Communication Privacy Management (CPM) berteori bahwa ketika seseorang mengungkapkan informasi pribadi, mereka bergantung pada sistem manajemen berbasis aturan untuk mengontrol tingkat aksesibilitas. Pada tahun 1980-an, Petronio dan rekannya menerbitkan beberapa studi yang menggambarkan prinsip-prinsip yang kemudian akan menjadi bagian dari CPM. Dalam penelitian ini, para peneliti tertarik akan kriteria dalam pembentukan aturan dalam sistem manajemen aturan bagi pembukaan. Mereka mengamati bahwa pria dan wanita memiliki kriteria yang berbeda untuk menilai kapan harus terbuka dan kapan harus diam. Kemudian pada tahun 1991, Petronio menerbitkan usaha pertamanya untuk mengoordinasikan semua prinsip-prinsip dari teori ini. Karyanya ini kemudian berbeda dengan konseptualisasinya yang muncul belakangan dalam dua hal. Yang pertama, teori yang memiliki batasan yang lebih sempit di tahun 1991. Pada saat itu, Petronio menyebut hal ini sebagai mikroteori karena batasannya hanya sampai pada manajemen privasi pada pasangan yang menikah. Sekarang, Petronio menyebut CPM sebagai makroteori
karena sekarang batasannya melingkupi berbagai macam hubungan yang lebih luas termasuk dalam kelompok dan organisasi. Perubahan kedua ini adalah perubahan nama. Di tahun 1991, Petronio menyebut teori ini teori batasan komunikasi atau Communication Boundary Management. Kemudian ia menerbitkan karya yang lebih lengkap mengenai teori ini dalam bukunya pada tahun 2002. Dia memberi nama teori manajemen privacy komunikasi atau Communication Privacy Management Theory. Petronio menjelaskan bahwa nama baru lebih merefleksikan fokus terhadap pembukaan pribadi. Asumsi 1. Manusia adalah pembuat pilihan. Kedua, manusia adalah pembuat dan pengikut aturan. Ketiga, pilihan dan peraturan manusia didasarkan pada pertimbangan orang lain dan dirinya sendiri. 4. Kehidupan relasional ditandai dengan perubahan. 5. Kontradiksi adalah fakta mendasar tentang kehidupan relasional. Aplikasi teori. Contoh atau aplikasi teori dari teori ini pernah dilakukan oleh Bird dan Brand yang meneliti pasangan menikah yang mengalami keguguran. Secara sederhana, hasilnya antara suami dan istri akan terdapat perbedaan. Kepada siapa mereka akan bercerita dan sejauh mana mereka akan bercerita. Kesimpulannya, Communication Privacy Management atau teori CPM menjelaskan bahwa dalam hubungan membutuhkan pengelolaan batas-batas pribadi dan publik. Batas-batas ini ada di antara perasaan yang ingin diungkapkan orang dan orang-orang itu ingin tetap bersikap pribadi. Keterbukaan dalam pengembangan hubungan lebih dari sekedar mengungkapkan informasi pribadi ke orang lain. Keputusan dan koordinasi batasan diperlukan. Keputusan mengenai pengungkapan memerlukan pemantauan yang ketat.